sebelum itu mari kita berdoa supaya kegiatan ini dapat berjalan yang baik. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Sebelum dimulai, kita akan melakukan permainan terlebih dahulu agar kita lebih akrab lagi ya. Nah, permainannya itu seperti nebak benda, tapi harus sama gitu loh. Contohnya itu kayak hitam. Apa yang kalian pikirkan tentang hitam? Warna, gitu ya? Iya, misalnya warna semua. Terus Kalau nggak sama kayak apa? apa? Ini nyebutnya barang-barang. Iya. Jadi pokoknya nyebutinnya harus Awal 1, 2, 3 dulu. Ya. 1, 2, 3 bener-bener. Kompak gitu. Terus Iya. kalau sama kayak apa? Yang ada apa? Kita kalau sama waktu. Oh, itu frekuensi gitu. Iya, terus nggak ada hukuman-hukuman ini. Udah, paham ya? Wah. Nah, kita mulai ya. Dari warna, apa yang kalian pikirkan ya? 1, Sama apa? 2, 3. Putih. Ini tak kompak bertiga kok. Tapi itu nggak ada peraturan sama viral loh. Enggak. Seterusnya warna. 1, Warna apa nih? 1, 2, 3. Kuning. Kuning. Ya, yang salah itu dong ya. Kamu tadi apa? Kuning. Kita bertiga. Iya, Kok lagi lagi kan? gimana? Dua lagi ya, dua lagi. Makanan. Ya, dari kata minuman. 1, 2, 3. Jangan diskusi dulu ya, baru sebutin. Aku nggak diskusi lagi. Tidak diskusi lagi. Urut aja lagi. Satu lagi ya. Dari kata alat tulis. Oke. 1, 2, 3. Tuh, saya bakal diskusi aku. Apa ya? Tuh, emang udah. Nggak sehati ini berarti ya. Ya, nanti saya kan di dalam BP tadi. Iya. Ini ada yang udah tahu belum sesi konseling kelompok itu apa? Belum. Baik, sesi konseling kelompok itu adalah melakukan sesi konseling secara berkelompok. Tujuannya antara lain adalah untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau siswi untuk nantinya mencari jalan keluarnya bersama. Dengan demikian, saya berharap kalian semua mengungkapkan perasaan yang dihadapinya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam sesi konseling kelompok ini ada asas rahasia di mana semua permasalahan kalian yang kalian ceritakan itu kita rahasiakan bersama-sama. Waktu sesi konseling ini sekitar 30 menit. Baik, sebelum kita melanjutkan sesi konseling ini, kali ini kita memperkenalkan diri dulu ya. Baik, dari saya perkenalkan, nama saya Hermatia Putri dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurusan saya BKPI semester 4. Nah, dari kalian ya, silahkan memperkenalkan diri. Nama saya Aulia. Aulia terus, Nama saya Uswa. Sholat, Saya Imam. Imam, Nama saya Kira. Kira, Saya Ila. Bulan, Saya Zima. Zima. Baik, untuk itu saya persilakan untuk menceritakan permasalahan kalian mulai dari sini. Masalah saya itu kurang
menggunakan waktu dengan baik dan sedikit bosan dengan belajar. Ini Saya kira kurang bisa mengatur waktu buat belajar. Kalau belajar itu cukup bosan. Saya merasa bosan belajar dan pelajarannya sulit dan saya kurang bisa mengatur waktu dengan baik. Kalau saya penakalannya sedikit karena sinakan, yaitu merasakan sedikit malas untuk belajar, dan saya juga merasa teman-temanku kurang kayak bekerja sama di kelas sehingga sedikit baiknya perasaan dulu. bulan kurang menangkap apa yang dijelaskan sama gurunya dan belum bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Saya itu kurang konsentrasi dalam belajar dan juga di kelas itu kadang pas guru kelas itu saya ngantuk. Nah, ternyata permasalahan kalian hampir serupa ya. Nah, di antara permasalahan yang kalian ungkapkan tadi, sudah tentunya dalam kesepakatan ini kita akan membahas satu permasalahan. Nah, jadi permasalahan mana nih yang kita mau akan bahas? Kalau menurut saya ini aja sih Kak, ini tahu. Nah, Saya juga berpendapatnya bahwa terkait. baik kalau begitu mari kita bahas bersama mengenai permasalahan bagaimana caranya membagi waktu antara belajar dengan kegiatan lainnya di luar sekolah. Nah, kepada Daud dipersilakan menceritakan permasalahannya. Ya, saya suka bermain-main, terus ketika belajar bosan. Sedikit lagi. Ya, karena gurunya menjelaskannya mengantuk. Ya. Nah, dari permasalahan awal tadi tuh yang malas belajar, yang kurang yang senang bermain-main ya. Jadi di antara kalian siapa yang memiliki pendapat tentang permasalahan awal tadi? Menurut saya cara membagi waktu itu yang memang sulit, tetapi hal itu harus dibiasakan dan dilatih sehingga kita perlu membuat jadwal belajar dan jadwal kegiatan dan jadwal kegiatan dan belajar supaya kita punya rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Kalau menurut saya lebih baik kita membahas mengenai cara membagi waktu luang untuk belajar sekalian itu. Kalau menurut teman-teman gimana? Sedikit menambahkan dari saya ya. Menurut saya mungkin pada saat tidak punya waktu senggang kita manfaatkan untuk belajar kan. Dan kurangin bermain-mainnya dan kurang bermain-mainnya dan bersantai. Tugas kita kan sebagai mahasiswa ini kan dituntut untuk belajar. Nah, dari pendapat kalian semua cukup bagus ya. Ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, Kak, saya menambahkan juga sedikit supaya kita bisa memanfaatkan waktu luang di rumah itu, kita juga bisa memahami sikap orang tua. Terkadang orang tua yang kurang mengerti anaknya cenderung kan menyuruh anaknya, membantu mereka dan melupakan masalah belajar anaknya. Jadi kita harus ngertiin keadaan orang tua juga. Ya. Nah, dari sekian pendapat yang kalian ungkapkan tadi, apakah sudah mendapatkan gambaran cara memanfaatkan waktu luangnya? Tahu? Belum sama tadi, sudah pendapat tentang saya. Rasanya sudah dapat saya pahami. Mulai sekarang saya akan mencoba apa yang teman-teman katakan tadi. Ya, bagus ya, Allah. Dari yang kalian ungkapkan tadi, saya dapat simpulkan bahwa dasarnya untuk dapat membagi waktu antara belajar dengan kegiatan lain di luar sekolah sudah tentunya kita punya banyak strategi ya, yaitu membuat jadwal kegiatan harian baik di sekolah maupun di rumah, motivasi diri untuk belajar, mengurangi waktu bermain, memahami karakter orang tua supaya bisa mengerti dengan posisi kita sebagai siswa atau siswi. Intinya adalah selalu semangat untuk belajar, rajin, kurangi acara santai dan fokuskan diri untuk belajar ya. Demikian sudah semuanya di sini harus bisa membagi waktu
Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.